Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu hari ini ya. Kita masuk ke pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hamzah dipimpin doanya. Marilah teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita baca, kegiatan belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat keberkahan kita semua ya anak-anak. Selanjutnya untuk memeriksa kehadiran, silakan kalian mengisi presensi ya. Ibu akan bagikan linknya di kolom chat selanjutnya ya, sudah Ibu share, nanti kalian isi ya, agar sebagai bukti kalau kita hadir hari ini ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ini caranya. Kalau Ibu tanya masih semangat anak-anak, tangannya di kepala dua-duanya. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Siap belajar gitu ya. Baik, 1, 2, 3. Masih semangat anak-anak? Semangat. Yes. Siap belajar. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu biar semangat hari ini. Nah, terima kasih. Nah, Ibu mau menyampaikan motivasi hari ini adalah kita akan agar kegiatan belajar hari ini mendapatkan dampak bagi kita semua ya. Saya ada karena Allah, hanya kepadanya kita mengucap syukur dan beriman ya. Motivasi hari ini berhubungan dengan materi hari ini adalah. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Sebentar Ibu buka linknya agar jiwa patriotisme kita tumbuh ya, dimulai dari sejak dini. Oke, buka linknya. Mari kita menyanyikan lagu sama-sama dulu. 1, 2, 3. Satu bangsa, Satu bangsa kita, tanah air bertiga. Selanjutnya anak-anak menyimak video pembelajaran. Allah Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Esa artinya adalah satu, jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Adapun dalil yang menyebutkan Allah Maha Esa adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku yang diinginkan adalah aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan hanya kepada Allah aku beribadah. Sebelum kita masuk sesi diskusi kelompok, mari kita bernyanyi tentang lagu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, nada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Tidak kuasa, kita ibadah kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah. Bersatu karena Allah. Penugasan kali ini adalah membentuk kelompok diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Mencari pengertian Allah Maha Esa dan perbuatan syirik. Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah Maha Esa. Kemudian menyebutkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjelaskan macam-macam dan contoh perilaku yang tergolong perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan bagaimana sikap yang mencerminkan perilaku anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ulangi sedikit lagi materinya ya. Halo anak-anak, masih ada di tempat ya? Masih semangat? Alhamdulillah, masih semangat. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Allah Maha Esa atau apa tadi ya? Dibacanya Al-Ahad. Oke, nah Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah,
Esa itu artinya satu atau tunggal ya. Ibu akan menunjukkan ini rukun iman ada 6. Siapa yang masih hafal kira-kira ini ya, rukun iman ada 6. Ayo, rukun iman yang pertama. Kepada siapa? Ayo sebentar Ibu. Kasih lihat bahan alat peraga ya. Yang pertama iman kepada siapakah kita? Kepada siapa ya? Coba Bu Suminatun. Allah. Masalah. Suminatun coba iman kepada Allah. Yang pertama ya, ini iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah menyayangi dan mengasihi hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, dalil iman kepada Allah ini ada terdapat pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Siapa yang bisa ya? Kira-kira hafal sudah Quran Surat Al-Ikhlas? Siapa yang maju? Ayo, Ibu kasih jempol duluan. Alhamdulillah, Lilis silakan Lilis bacakan biar teman-temannya ikut hafal. Silakan ayo. Pakai ta'awuz ya, Bu? Silakan. Ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar tak, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus sekali suara Lilis, Masya Allah. Terima kasih anakku. Nah, selanjutnya kita akan membaca dulu ya. Kita membaca dulu iman kepada Allah yang kedua. Ayo. Silakan, siapa lagi? Farizal mana ya? Farizal mana jempolnya? Ya, silakan dibaca Farizal. Iman kepada rukun iman yang kedua apa ya, Nak? Iman kepada malaikat, Bu. Iya, iman kepada malaikat nanti dipelajari ya. Ini Ibu tempel nanti di kelas ya. Ibu tempel ini, silakan dibaca. Ini namanya alat peraga termasuk dalam sumber belajar kita di kelas. Nah, yang ketiga, siapa lagi yang bisa Ibu enggak kelihatan ini mukanya mana yang lain ya? Suminatun lagi mana ya? Suminatun? Guru. Iya, biar enggak ngantuk ya. Yang ketiga iman kepada siapa? Sumi? Iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, Bu Guru. Iya, betul, iman kepada kitab Allah ya. Jadi ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, nanti kita pelajari di pelajaran berikutnya. Nah, yang keempat siapa tadi ya? Hamzah, mana Hamzah ya? Hamzah aja ya. Mana Hamzah nih? Kasih lihat jempolnya dulu. Halo, mana dia Hamzah? Toilet, Bu. Oh, ke toilet. Oke, Ibu enggak nampak semuanya murid karena terbatas layar Ibu ya. Jadi oke, Sadam. Ya, ini silakan ini. Ya, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah, Ibu Guru. Iya, betul sekali. Pandai semua Ibu membaca sudah ya. Selanjutnya Hamzah, mana Hamzah? Ya, ini Hamzah nih. Silakan Hamzah yang kelima apa, Nak? Iman kepada hari kiamat, Bu. Betul. Nah, yang keenam ya Sadam ya, yang bacain ya. Yang keenam rukun imannya apa, Sadam? Iman kepada qada dan qadar, Bu. Betul sekali. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya. Nah, Ibu akan bacakan ini. Allah Maha Esa. Nah, Allah Maha Esa ini apa ya? Namanya Al-Wahdaniyah ya. Allah Maha Esa itu yang maksudnya apa? Ya beda zatnya. Artinya zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian dan tak ada zat makhluk yang serupa dengan zatnya. Maksudnya asal muasal Allah itu beda dengan kita ya. Kalau manusia siapa yang tahu? Manusia terbuat dari apa? Yuk dulu waktu diciptakan sama Allah. Siapa yang tahu? Dari mana, Bu Guru? Dari tanah, Bu. Dari tanah, betul sekali ya, dari tanah. Kalau malaikat dari mana? Yuk. Mana siapa ya? Ibu ini dari Dari cahaya, Bu. Dari cahaya, Bu. betul, Lilis. Oke, pintar sekali anak Ibu hari ini ya, Masya Allah, makan apa hari ini ya. Oke, selanjutnya kalau jin dari apa ya? Jin ya? Dari Api, api, Bu. Bu. Api, betul sekali. Nah, jadi Allah ini beda zatnya ya, beda dengan makhluk ciptaannya, jadi jangan disamakan. Nah, sifat Allah selanjutnya ada sifat berbeda, yang berbeda itu sifatnya ya, artinya tidak ada sifat yang rangkap di dalam satu nama dan satu makna. Tidak ada makhluk yang mempunyai sifat yang serupa dengan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya adalah perbuatannya. Nah, maksudnya Allah Maha Esa itu perbuatannya, artinya tidak ada perbuatan bagi makhluk Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan makhluknya. Jadi hanya Allah yang menentukan nih, Lilis mau jadi apa nanti? Mungkin jadi bu guru nanti ya, amin dulu. Lilis amin. Iya. Mungkin nanti Muhammad Hamzah nanti jadi guru juga. Mau jadi pilot. Oke, kita aminkan. Mudah-mudahan nanti Hamzah jadi S2. Aminkan dulu, aminkan. Amin. Oke, amin ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua jadi siswa yang bersekolah tinggi, ilmunya bermanfaat. Kita aminkan dulu. Amin. Nah, selanjutnya ya, bukti Allah itu Maha Esa. Nah, itu adalah satu pencipta dan satu kehendak. Ini apa maksudnya? Kalau ada dua Allah pasti bingung nih, bertentangan mereka berdua. Jadi Allah itu pasti satu ya. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Jadi, nah, kemudian bukti Allah itu Esa adalah satu perintah. Allah cuma. Nah, tugas perintah kita sebagai manusia di dunianya apa? Ayo, siapa yang tahu ya? Perintah sholat, Bu, melaksanakan Iya, sholat. jadi khalifah di dunia. Terus perintahnya, termasuk sholat itu menjalankan perintah Allah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, bukti Allah itu satu Rob. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Satu ilah, jadi satu yang berhak disembah, satu tempat yang berhak disembah ya Allah aja ya. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, Allah itu tidak ada anaknya, tidak ada kakek neneknya, Allah sendiri ya. Selanjutnya, nih, hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Tadi sudah ada dalil ya yang dibacakan oleh Lilis ya, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang artinya ya. Yang pertama, ayat pertama. Yuk satu-satu, kalau ini satu-satu dibacanya. Yuk, siapa ya? Ibu lihat dulu siapa yang hadir hari ini. Hamzah kan ada suaranya, Nak. Hamzah coba ya. Hamzah, nanti kalau ada suaranya ngantuk. Ya. Ayo Hamzah, ayat pertama nah dibaca. Beserta artinya ya, silakan. Saya Kak, Bu. Iya, iya anakku sayang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Qul huwallahu ahad. Satu, katakanlah Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa, Bu. Oke, betul sekali. Qul huwallahu ahad ya. Berarti artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kemudian, terima kasih Hamzah. Selanjutnya Sadam lah Sadam. Oh, Sadam di mana? Saya, Bu. Ya, Sadam diam-diam terus. Ayo silakan Sadam. Ya, Bu. Ayat yang kedua Sadam artinya apa, Nak? Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu, Bu. Ya, betul. Jadi segala sesuatu kita minta hanya kepada Allah, tidak boleh ya menyekutukan Allah. Nah, selanjutnya Bu. ayat yang ketiga. Siapa lagi? Eni ya, ini dari tadi sepi sudah. Eni mana Eni? Silakan. Ayat Yang ketiga. ketiga, Bu, ya. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, betul. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Selanjutnya ayat yang keempat. Muhammad Hamzah lagi. Mana dia ya? Tadi sudah. Halo Hamzah, Muhammad Hamzah mana? Halo. Halo Bu. Iya, dibaca nah ayat keempat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya? Tapi Artinya Bu, saya ini tidak bisa baca nih Bu. nanti Ibu privat sendiri Hamzah ya. Ya, Ibu privat sendiri nanti Hamzah harus bisa membaca tadi. Tadi cita-citanya kalau tidak salah jadi pilot tadi ya. Harus bisa membaca. Nanti Ibu siapkan waktu buat Hamzah ya. Ya, Bu. Ya, Ibu bacakan ya, Ibu Nanya, bantu Bu. bacakan. Yang keempat adalah artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Allah tidak ada yang setara dengan dia ya Allah. Selanjutnya, Ibu nanya Tadi boleh saya. kah, Bu? ya. Itu Nah. tadi, Bu. Ya. Boleh bertanya kah, Bu? Oh, silakan. Itu tadi, Bu, yang ayat 2, Bu. Ya, Kan kita kenapa? harus menyembah Allah, Bu. Kalau menyembah dukun bagaimana, Bu? Minta sama dukun. Nah, itu termasuk perbuatan syirik ya. Nanti kita kulik-kulik tuh ya. Syirik itu apa artinya? Nanti ada di tugas sesi diskusi. Oke? Nanti kita tahan dulu ya Sadam ya pertanyaannya Oke, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu hari ini menggunakan metode cooperative learning. Nah, apa tuh kira-kira ya bahasanya kok lain ya Ibu rasa ya. Ini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah tadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya ya. Tujuan belajar itu kita di dalam indikatornya ada. Kemudian penyajian informasi. Nah, Ibu sudah memperlihatkan tadi video pembelajaran ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke pembentukan kelompok. Nah, secara tidak langsung tadi Ibu sudah membentuk kelompok ya. Siapa tadi kelompok A tadi? Kelompok A Eni dan Lilis, betul. Nah, yang kelompok B tadi Sadam dan Suminatun ya. Kelompok C Muhammad Hamzah dan Hamzah. Nah, Ya, Bu. nanti Ibu akan melakukan bimbingan per kelompok ya. Kemudian kita akan melaksanakan evaluasi ya. Nanti bimbingan kelompok kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Nanti hari ini kita targetnya membuat sebuah peta konsep yang sederhana. Nanti Ibu akan ajar dalam proses bimbingan kelompoknya ya. Nah, ini yang paling Hamzah tadi suka nih kayaknya ya, menyanyi. Mana Hamzah tadi? Halo. Halo. Ya, Hamzah, siap ya nyanyi ya. Ibu akan kasih ulang dulu suara Ibu sedikit ya. Nanti kalian ikuti, siap? Ya, Bu. Ya, lagunya Allah Maha Esa ya. Nada lagunya nenek moyangku seorang pelaut. Silakan 1, 2, 3. Allah Tuhanku Yang Maha Esa. Tiada Tiada Tuhan. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya ya, kita masuk sesi diskusi ya Hamzah ya. Ya, Bu. Ini ada tugas berbasis problem basic learning. Nah, nanti Ibu akan jelaskan itu ya. Diskusinya, Ibu kasih waktu 20 menit. Kalian akan mempresentasikan nanti hasil diskusinya. Hasil diskusinya nanti berbentuk peta konsep ya. Nah, kalian akan menyimpulkan pengertian Allah Maha Esa dan perbuatan syirik. Kemudian kalian akan menafsirkan dalil Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah Maha Esa. Kemudian menyimpulkan juga bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan jelaskan macam-macam dan contoh perilaku yang tergolong dalam perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, menentukan sikap yang mencerminkan perilaku anak yang beriman kepada Allah. Nih, bentuknya Ibu kasih contoh ya, peta konsep. Nih, seperti ini peta konsepnya. Ini dikerjakan oleh kelompok A ya. Yang pertama, Ayat Kak, Bu. ya, Eni dan Lilis. Nanti Eni dan Lilis bisa memilih warna ya. Ini cuma contoh. Nanti kalian bisa memilih warna sesuai selera masing-masing. Nah, ini yang kedua adalah dikerjakan oleh kelompok B. Kelompok B tadi siapa? Ayo, Sadam dan Suminatun ya. Oke, selanjutnya kelompok C. Nah, kelompok C tadi siapa? Hamzah dan Muhammad Hamzah. Ini dibagi dua nanti. Bisa Hamzah yang membaca, yang mencari ini, kemudian Muhammad Hamzah yang cari ini. Boleh ya, nanti diatur ya di antara kelompoknya. Kalau dikasih tugas diskusi harus sabar mengerjakannya ya. Ya. Selanjutnya, nah sudah ya. Tadi Ibu sudah melakukan bimbingan satu persatu. Nah, ini hasil peta konsep dari kelompok A, Eni dan Lili. Silakan dipresentasikan. Eni dan Lili, silakan berbagi saja ya membacanya ya. Iya, Bu, saya ya mewakili Ya, kelompok silakan. satu. Ya, hasil dari kelompok kami, pengertian Allah Maha Esa yaitu 1, tidak ada Tuhan selain Allah, dan pengertian dari syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Sedangkan dalil Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah Maha Esa yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Bu Guru. Iya, betul sekali. Tadi sudah bisa sumbernya Eni dan Lilis tadi bisa dilihat dari dari poster tadi alat peraga ya, sudah dijelaskan bahwa dalil Al-Quran tadi. Dalil yang membuktikan bahwa Allah Maha Esa itu ayat 1 dan sampai ke 4 ya. Selanjutnya, nah, ini kelompok B. Tadi sudah membuat cantik sekali loh, Sadam dan Suminatun membuatnya. Oke, nah ini mana Sadam?
Ayo Iya, kita Bu. bagi. Silakan dibaca nah hasil pengamatan tadi Sadam. Ini Bu, tadi sudah diskusi. Jadi Ya. yang untuk diri sendiri itu ada mata yang gunanya untuk melihat, tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Ya. Yang kedua, teman saya Bu, bacakan Bu. Ya, Suminatun silakan. Bu Guru, makhluk ciptaan yang ada di sekitar rumah antara lain ada bebek, ada ayam, dan juga ada kambing, dan masih banyak lagi yang lainnya, Bu Guru. Iya, betul sekali masih banyak. Jadi kita terbatas 3 aja tadi ya. Sebetulnya masih banyak. Ya, selanjutnya makhluk ciptaan di sekolah. Kira-kira ada apa di sekolah sekitar kita ya? Iya, Silakan Sumi. sekolah saya ada kolam ikan, Bu Guru, isinya patin. Kemudian banyak bunga-bunga di sekolah, dan ada kebun daun seledri, Bu Guru. Oh, dan seledri. Ya, tapi Burung-burungnya, Bu Guru. iya betul, di burung pipit ada banyak yang berkeliaran di sekolah ya, Bu, ya, Sumi. Ya, Bu Guru. Oke, selanjutnya kelompok C, Hamzah dan Hamzah. Namanya sama, silakan ya dibaca, Nak. Macam-macam perbuatan syirik. Saya nggak tahu baca ini kecil betul, Bu. Oh, kecil ya. Bentar, sebentar. Nah, sudah kelihatan belum? Macam-macam perbuatan syirik. Iya, Pertama betul. syirik besar, syirik kecil. Iya. Dilanjut sama teman saya kali, Bu, nih yang kedua. Iya, silakan mana Muhammad Hamzah. Jangan-jangan izin ke toilet lagi, nggak ada suaranya. Mana dia? Bu, tadi kan sudah saya bilang nggak bisa baca, Bu. Ibu bantu lagi ya. Ibu lupa si Hamzah belum bisa baca ya. Ayo. Namanya, Bu. Gini caranya Hamzah ya. Ibu bacakan, kamu ikuti ya, biar cepat Bu, bisa ya. ya. Ya, sikap anak Anak yang beriman beriman kepada Yang kepada Maha Esa. Yang Maha Esa. Iya, pintar. Yang pertama itu selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Nah, taat beribadah. Taat beribadah. Iya, betul sekali. Terima kasih Muhammad Hamzah. Tapi Bu, Pak Hamzah itu bisa baca HP. Bisa Itu ya. Tapi memang ada yang seperti itu, Lilis. Iya, kita maklumi saja ya. Anak sekarang memang bisa main HP, belum tentu bisa membaca ya. Iya, Hamzah? Menyelamatkan diri sendiri dulu, Bu. Oke. Nah, tadi Hamzah, kelompok Hamzah itu mencari referensinya dari link ini ya tadi ya. Ketika bimbingan tadi mereka mencari dapat sumber ini linknya. Nah, jadi internet itu bukan cuma buat main saja ya, main game bukan ya. Bisa kita mencari informasi tentang apa yang perlu kita ketahui. Nah, syirik besar di sini termasuknya ini ya. Syirik berdoa kepada selain Allah. Jadi tidak boleh ya berdoa kepada selain Allah ya. Nah, kemudian syirik dalam niat dan tujuan. Berniat menunjukkan ibadah kepada selain Allah itu tidak boleh, termasuk dosa besar ya nih. Syirik dalam ketaatan, itu menjadikan Allah sebagai pembuat syariat dan ia patuh serta ridho menjalankannya. Nah, syirik dalam cinta yaitu cinta kepada sesuatu sebagaimana cintanya kepada Allah, bahkan mengalahkannya. Nah, seperti tadi ya sudah Ibu kasih lihat ya. Kenapa nih sebentar. Ibu kasih lihat lagi tadi sudah Ibu sampaikan ya ketika gambar tadi ya. Nah, ketika tadi di awal kita menggunakan problem basic learning ya. Nah, di situ Ibu sudah kasih lihat ini gambar apa tadi. Ini termasuk perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk pencintaan terhadap keris jimat itu dilarang ya, Nak ya. Ada yang punya keris di rumah? Nggak ada, Bu. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, boleh menyimpan tapi tidak boleh terlalu berlebihan dalam kecintaannya ya. Nah, ini tadi kita Bu, kalau sudah ada Ibu orang sampaikan. punya Ya, sadar? Bu, kalau ada orang punya barang terus kita nggak suka itu namanya syirik juga kah, Bu? Syiriknya berbeda. Berbeda itu sadar. Itu ngiri kali. Ya, itu namanya iri ya. Ya, Oh, harus itu iri, Bu. iya, itu namanya Syirik iri, pada bukan tak syirik. mampu. Ya, beda ya, betul yang bilang ya. Nah, tadi sudah ya Ibu sampaikan ada fasenya, fase 2, fase 3. Nah, ini sekarang kalian sudah di fase 4 ya. Nah, kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah, kembali lagi ke laptop ya. Nah, lanjut lagi kita melakukan itu syirik kecil nih ya, syirik zahir. Nah, kadang-kadang kita berucap tuh sumpah selain Allah itu sudah termasuk syirik ya, Nak ya. Kalau bisa dihindari ya. Tidak nampak ini termasuk ya. Ria ingin dipuji dan sum'ah ingin didengar. Nah, kadang-kadang kita berstatus tuh ya, biar kalian kecil-kecil sudah bisa berstatus kan di WA ya. Ya, kadang-kadang kita tuh tidak merasa melakukan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan syirik khafi ya. Kita hindari mulai dari sekarang ya anak-anak ya. Siap? Siap, Bu Guru. Iya. Oke, ini sebetulnya ada permainan. Kalian mau bermain sebentar? Jadi kalian bisa mengamati apa ciptaan Allah yang ada pada diri sendiri. Tadi Sadam sudah menyebutkan ya, ada mata, ada telinga, ya telinga tadi tidak disebutkan telinga ya, sebetulnya ada tangan, ada kaki. Nah, kemudian tadi siapa tadi? Suminatun juga menyebutkan ini, ada ayam, ada bebek. Mau cari bebeknya? Suminatun mau cari bebek? Boleh ya. Di mana bebeknya ya? Ibu cari dulu ya. Ini gambar 3D ya anak-anak ya. Kalian bisa mengambil gambar dari sini. Nah, banyak kan? Nanti Ya. dapat digoreng itu Hamzah. Kita Ya, Hamzah mau request hewan apa nih? Kita main sebentar ya sebelum kembali lagi ke materi. Ayo, Hamzah tadi mau cari kelereng ya? Jangan kelereng, Ya, ini Bu, hewan dulu. ikan aja, Bu. Ikan? Ya. Oke, ini kayaknya Hamzah suka ikan. Nah, ini caranya ditarik ya. Carinya ditarik, dikasih besar ikannya ya. Kok ikannya si Hamzah ini kecil ya, besar. Oh, ini tunggu. Ini kita kasih naik sebentar. Nah, ikannya si Hamzah nih. Yo, siapa lagi yang mau hewan apa kira-kira? Nih, besar. Oke. Ayo, hewan apa lagi sebutkan ayo ciptaan Allah yang ada di rumah apa? Ayo, Ibu geser dulu. Sapi, Bu Guru. Apa? Sapi. Sapi. Ya.
Iya, sapi ya. Ibu cari dulu sapinya mana ya sapi tadi ya. Oh, sapinya Suminatun besar sekali nih. Sapi. Kalau sapi bisa diambil apanya ya? Semuanya bermanfaat, Bu Guru. Oke, pinter. Suminatun pinter sekali. Nih ya, agak lama prosesnya. Nah, kita kasih besar lagi sapi, Suminatun ini sapinya. Nah, kita kasih naik ya. Ya, Bu Guru. Nah, ini nanti sebetulnya ini tinggal merubah bagian bawahnya ya. Kita buat seolah-olah menanjak. Nah, kita kasih besar. Nah, sapinya kebablasan Bu ya. Guru izin minum ya, Bu Oke. Guru. Saya izin minum dulu. Silakan. Ya, sudah ya. Ini tadi ikan. Nah, ini yang ada di sekolah tadi, salah satunya ikan. Oke. Selanjutnya kita kembali ya, Nak ya. Kita kembali ke materi tadi. Oke. Nah, kita sudah bermain sebentar. Sekarang selanjutnya mengerjakan tugas. Ibu akan share ya. Sebentar Ibu share. Kalian akan mengerjakan tugas soal AKM dan survei karakter. Ibu akan bagi linknya ya di chat ya. Sebentar. Nanti Ibu kirim linknya. Nah, nanti nilainya akan masuk ke akun Ibu secara langsung ya. Nah, kira-kira sudah selesai, kita bisa ambil kesimpulan belajar hari ini. Nah, bagaimana? Senang nggak belajar sama Ibu hari ini? Ya, bisa ditarik kesimpulan. Tadi kesimpulannya sudah Ibu rangkum ya, tadi sudah kalian sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah Allah Maha Esa, artinya Allah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Nah, yang ketiga, syirik termasuk dosa yang besar, jadi harus kita hindari ya. Yang keempat, dalil yang menyebutkan Allah Maha Esa adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kelima, bukti kita mengimani keesaan Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti taat beribadah, berdoa kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa, atau larangan Allah seperti perbuatan syirik. Nah, refleksi hari ini, senang kan belajar sama Ibu nih? Senang, Bu Guru. Senang ya, masih semangat. Coba semangat, Nak. Masih semangat anak-anak, semangat. Yes. Oke, refleksi hari ini ya, kesimpulannya Allah Maha Esa satu. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib kita sembah. Kemudian menyekutukan Allah atau syirik termasuk ke dalam dosa yang besar. Meyakini Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, takwa dan beriman kepadanya. Nah, evaluasi untuk tindak lanjut ya. Yang pertama kalian akan mengerjakan, ada di buku siswa halaman 29 kalau tidak salah. Ayo berlatih, nanti ini tugas di rumah ya anak-anak ya. Kalian menjawab pertanyaan ini. Kemudian, nah ini tinggal kasih centang nih, kayak contohnya Ibu nih. Dicentang kalau iya atau tidak, jawaban yang benar ya. Ya, sesuai dengan pertanyaan. Nah, selanjutnya, ayo kita nyanyi lagi. Mana tadi Hamzah yang suka menyanyi ya? Ini kita menyanyi lagi lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Mari kita menyanyi. Sebentar, Ibu kasih tutup dulu. Ampar-ampar pisang. Siapa yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang itu dari mana? Ayo. Dari Kalimantan Selatan. Betul sekali. Ibu suka lagu Ampar-Ampar Pisang karena Ibu juga dari Kalimantan Selatan. Nah, makanya Ibu sekarang mau tampilkan ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya Bu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pada pelajaran berikutnya kita akan mempelajari Allah Maha Sebelum kita Pemberi. mengakhiri pelajaran hari ini, kita baca hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Kemudian membaca doa setelah belajar. Silakan Hamzah yang Allahumma inni istaghfiruka ma alam tanihi ya, amin. warduhu ila anihi Amin. haji hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup pelajaran hari ini anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.